Rabbal alamin. Wathiqatu birrizqi, di antara kewajiban hati adalah athiqat ay al-i'timad birrizqi, yakin dengan rizki yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma saqahu Allahu ilal hayawan fantafa bi bil fi'li. Rizki itu adalah ma saqahu Allahu ilal hayawan, sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada hewan termasuk manusia, yang kemudian dialap manfaat, diambil manfaat, dimanfaatkan secara nyata. Maka mencakup makanan yang dimakan dan yang bukan yang dimakan, termasuk pakaian. Miman tafa'a. Wal murad bidzalik al-wuthuq billahi wa raja'ur rizqi minhu. Yang dimaksud dengan yakin dengan rizki di sini adalah al-wuthuq billahi, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan rizki hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan rizki hanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain. Kalau yang selain Allah Subhanahu wa taala datangnya rizki, itu pintunya rizki itu hanya wasilah saja. Hakikatnya rizki itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Makanya itu kewajiban kita yang harus kita yakini bahwasanya rizki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun jalurnya kita dari dagang, dari kerja, dari buruh, itu hanya pintu rizkinya saja. Tetap rizki itu harus keyakinan kita harus bahwasanya yang memberi rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Li'anna ru'yatar rizki minal kasbi haqiqatu kufrin. Memandang bahwa rizki itu adalah dari kasab, dari pekerjaan. Kalau saya nggak kerja, saya nggak makan. Kalau saya nggak kerja, saya nggak dapat rizki. Itu hakikat kekufuran. Menganggap rizki itu dari kerja, padahal tidak. Kalau kita lihat yang kerja, yang nggak kerja tetap dikasih rizki. Yang lumpuh sekalipun dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, entah pintunya dari mana, entah jalannya dari mana, pasti dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman ya kita harus ikhtiar. Kita harus ikhtiar, harus kerja. Tapi walaupun kita kerja, yakinkan bahwa rizki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mestinya kita lakukan adalah kita berharap menjadi pintu rizki bagi orang lain. Jadilah kita berharap untuk menjadi pintu rizki untuk orang lain. Jadi bukan mengharap orang lain menjadi pintu rizki kita, bukan. Jadi tapi kitalah yang menjadi pintu rizki untuk orang lain. Makanya kita minta rizki yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjadi pintu rizki bagi orang lain, berbagi dengan orang lain. Kama afadu suhaimi qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, inna rizqa la yatlubul abda kama yatlubuhu ajaluh. Rawahul Baihaqi. Sesungguhnya rizki akan mencari seorang hamba kama yatlubuhu ajaluhu, sebagaimana ajal akan mencari dia ketika dia sudah datang. Ajal itu pasti datang. Kapan entah kapan pasti akan ada ajal. Ajal itu masa kedaluarsa. Ajal itu expire-nya manusia di dunia ini itu ajal. Jadi ketika sudah datang masanya expire, itu tidak bisa ditolak, ya udah datang aja. Jadi inna rizqa la yatlub. Begitupun rizki akan datang kepada manusia, mendatangi manusia sebagaimana ajal akan mendatangi manusia. Nah, kita harus yakin bahwa rizki itu datang dari Allah dan kita mengharap rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita akan bekerja, minta dulu kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku rizki yang halal. Minta rizki yang halal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan meminta asal rizki. Karena rizki itu ya ada yang halal, ada yang haram nanti. Ada yang halal, ada yang haram. Jadi kita minta rizkon thayyiban halalan, rizki yang enak, yang halal.
Itu minta kepada Allah. Karena fa inna talabal halal wajib. Mencari rezeki yang halal itu hukumnya wajib. Jangan sampai kita ngasal di dalam mencari rezeki. Boleh. Dalam mencari rezeki, ya, kata umumnya segini, ngadunungan ke non Islam sama yang beragama Islam. Misalnya kita berburu kayak non Islam sama yang Islam dan non Islam. Ya. Sementara kita tahu bahwasanya yang non Islam itu biasanya ngasih buruhnya itu lebih tinggi daripada yang non Islam. Gitu. Ya. Udah tahu tuh. Ya. Biasanya yang di non Islam nih si bapak non Islam biasa ngasih 100 kalau kita kerja. Baik. Tapi yang non yang Islam kita kerja ya cuma ngasih 75. Ya, baik. Itu gimana? Baik. Di dalam mencari rezeki, kita dituntut untuk mencari rezeki yang halal. Nah, di dalam mencari rezeki yang halal, kita mesti muamalah. Di dalam muamalah ini, kita tidak dibatasi boleh bermuamalah dengan sesama muslim ataupun dengan non muslim, gak masalah. Rasulullah biasa bermuamalah dengan orang Yahudi biasa, dengan orang Nasrani biasa. Jadi kafilah dagang dari Arab, dari ke Syam, kemudian ke Yaman, itu zaman Harita, itu bukan orang Islam. Kemudian banyak kisah bahwa Rasulullah berhutang kepada Yahudi. Kan ada dalam kisahnya itu Rasulullah berhutang kepada seorang Yahudi, bahkan muncara orang mah kiyaina, rahibna, pendetana Yahudi. Satu ketika Rasulullah berhutang sesuatu kepada berhutang 10 sok kurma kepada seorang Yahudi. Ditentukan waktunya itu berapa bulan. Kemudian satu ketika Rasulullah sedang kumpul dengan para sahabat. Ketika sedang berkumpul dengan para sahabat di masjid, di Masjid Nabawi. Kemudian tiba-tiba si pendeta itu datang. Si pendeta Yahudi itu datang menemui Rasulullah, dia langsung ke belakang Rasulullah. Kemudian dia itu memegang ujung daripada sorbannya Rasulullah. Sorban itu kan seperti ini, diikat, kemudian di belakangnya itu ada buntut, semacam buntut. Kemudian ditarik oleh si orang Yahudi tersebut, oleh si pendeta Yahudi itu ditarik ke belakang sehingga Rasulullah sedikit tercekik, sulit bernafas Rasulullah. Itu si pendeta Yahudi berkata, Muhammad, dasar kamu itu, bayar kamu itu punya utang. Dasar kamu itu orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy itu terkenal orang-orang yang bulit kalau menurut kita, orang-orang yang nakal. Ini tertanggung-tanggung. Dia si orang Yahudi ini datang di masjid ketika para sahabat sedang kumpul, hampir mencekik Rasulullah karena ditarik ke belakang itunya, sorbannya, sampai sulit bernafas Rasulullah. Rasulullah kemudian berkata, kata Rasul, bukankah belum sampai ajalnya, belum sampai waktunya untuk bayar? Kan belum sampai waktunya, kan 1 bulan. Kata Rasulullah, udah enggak, pokoknya kudu bayar sekarang. Kata dia, dasar orang Quraisy itu memang terkenal dengan orang-orang tukang pembohong, kata dia. Pokoknya membangkitkan marah. Kemudian Umar bin Khattab, dia bangun, kemudian langsung mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya untuk menebas leher si Yahudi ini. Kata Umar bin Khattab. Umar gak main-main. Dia kalau tebas ya tebas kalau Umar. Kemudian Rasulullah dengan isyarah beliau mengatakan, Umar duduk. Kemudian Umar duduk. Kemudian Rasul berkata lagi, bukankah ajalnya atau waktunya belum datang? Saya kan perjanjiannya tanggal seanu. Enggak, pokoknya kudu bayar sekarang. Baik kalau seperti itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Umar, pergi engkau ke Baitul Mal. Ambilkan 10 sok
untuk dibayarkan kepada si Yahudi ini, kepada si pendeta Yahudi ini. Ambilkan satu sok kepada si Yahudi ini, kemudian ambilkan satu sok yang lain, berikan kepada dia. Kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, kalau 10 sok yang pertama itu memang untuk bayar kepada si Yahudi ini, tapi 10 sok yang kedua itu untuk apa? Kenapa diberikan kepada si Yahudi? Kata Rasulullah, satu sok yang kedua itu dikarenakan engkau telah menakut-nakuti kepada si Yahudi ini dengan mengatakan engkau akan menebas lehernya. Akhirnya berangkatlah Umar beserta dengan si Yahudi ini, diikuti oleh si Yahudi ini. Umar pokoknya saja jalan jamotrot, marah kepada si Yahudi ini, mangkal. Cuman dia nggak berani ngapa-ngapain karena dilarang oleh Rasulullah. Sampai ke Baitul Mal, Umar terus ngawadahan kurma. Setelah 10 sok diberikan kepada si Yahudi ini. Kemudian ketika akan mengambil 10 sok yang kedua, sok itu takaran ya. 10 lagi, bukan 1, 10 lagi. Jadi 10 sok yang pertama atas nama bayar, 10 sok yang kedua atas nama, kata Rasulullah, atas nama karena Umar telah menteror kepada Yahudi ini. Nah, kemudian ketika akan mengambil 10 sok yang kedua, si Yahudi ini kemudian berkata, wahai Umar, kau nggak kenal saya? Wahai Umar, kata Yahudi ini, nggak usah kau ambilkan, nggak usah kau ambil 10 sok yang kedua, nggak usah. Kata Umar, aku nggak peduli, aku nggak bakalan nurut perintahmu, aku nurut perintah Rasulullah, aku disuruh Rasulullah. Pokoknya kata Rasulullah ambil 10 sok, ambil 10 sok. Apa peduliku dengan engkau? Kata Umar. Pokoknya nggak noleh Umar. Kemudian si Yahudi ini berkata bahwasanya, Umar, apakah engkau nggak mengenal aku? Kata si Yahudi ini, dia orang terkenal, pendeta terkenal. Apakah kau nggak mengenal aku? Kata Umar, aku nggak pengen mengenal kamu. Aku nggak peduli dengan kamu, nggak ingin kenal dengan kamu. Kata Umar. Kemudian si Yahudi ini, wahai Umar, aku adalah Fulan bin Fulan, disebutkan namanya, seorang pendeta Yahudi terkenal yang memang sejak dulu pengen masuk Islam si pendeta Yahudi ini. Kemudian Umar mengatakan, dia berhenti langsung menoleh, benarkah dia itu adalah engkau? Kata Umar, benarkah si pendeta itu adalah engkau? Karena Umar sendiri sudah pernah mendengar pendeta Yahudi ini, terkenal sekali. Gitu. Kemudian, iya benar memang Umar, benar kata si Yahudi ini. Adalah pendeta yang memang sudah lama saya itu mempelajari, mengamati Muhammad. Dan ketahuilah wahai Umar, aku ini bukan orang bodoh. Aku bukan orang bodoh. Aku telah mempertaruhkan nyawaku. Aku datang ke majelisnya Muhammad. Kemudian yang mana di situ Muhammad sedang berkumpul dengan sahabat-sahabatnya yang lain. Kemudian aku bentak-bentak Muhammad, aku cekik Muhammad. Aku nagih Muhammad, aku kata-katain Muhammad dengan kata-kata yang kasar. Itu aku mempertaruhkan nyawaku. Aku bukan orang yang bodoh. Tapi apa tujuanku melakukan seperti ini? Karena aku telah melihat dalam kitab Injil, aku telah melihat ciri-ciri kenabian pada Muhammad, semuanya ada, semuanya persis. Semua ciri kenabian yang ada dalam Injil itu ada pada diri Muhammad. Saya cuma ingin membuktikan satu lagi ciri daripada kenabian itu, yaitu golabahu hilmuhu godobahu. Yang mana cirinya nabi terakhir itu golaba hilmuhu godobahu. Bahwasanya kesabarannya, kesantunannya itu mengalahkan kemarahannya. Dan aku ingin membuktikan itu. Dan aku telah membuktikan bahwa benar dia itu, Muhammad itu orang yang begitu sabar. Ketika diinjak-injak harga dirinya, pribadinya, dia itu begitu sabar. Padahal bisa saja dia kemudian membunuh saya tadi dengan membiarkan engkau untuk membunuh aku. Maka saksikanlah wahai Umar, inni asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi si Yahudi ini
karena melihat betul-betul semua ciri kenabian yang disebutkan di dalam kitab Taurat itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Pelajaran yang kita ambil dari sini itu bahwasanya Rasulullah biasa bermuamalah dengan orang-orang Yahudi, minjem ngahutang kepada orang Yahudi. Kalau mau Rasulullah itu punya mantu yang kaya, Utsman bin Affan kaya, mertua yang kaya, Abu Bakar Siddiq kaya, itu kaya-kaya. Kemudian sahabat-sahabat yang lain bisa saja, atau kepada mantunya Ali bin Abi Thalib. Tapi Rasulullah mengajarkan tidak kepada keluarga, mendingan kepada orang lain. Tidak ingin menjadi beban daripada keluarga. Itu Rasulullah SAW. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya kita bermuamalah dengan orang non-muslim itu boleh kita kerja kepada non muslim, boleh. Cuman kalau umumnya kalau suruh milih antara ke yang muslim dengan ke yang non muslim, itu lebih baik ke yang muslim, lebih baiknya. Tapi bukan berarti nggak boleh dengan yang non muslim, boleh, silahkan. Tapi kalau seumumnya sama-sama ini sama, maka lebih baik yang muslim. Umpamanya kita kerja yang di muslim gajinya cuma 75.000 sehari, yang di non muslim 100.000 per hari, maka udah kita ambil yang muslim, karena 75 yang kita kerja kepada orang muslim, maka itu akan lebih berkah daripada 100 yang kita ambil daripada orang non muslim. Karena ini kan kemanfaatan bagi mereka. Paribasana kita belanja kepada orang muslim dengan kita belanja kepada non muslim, itu jauh lebih berkah kita belanja kepada orang muslim. Mahal sedikit nggak masalah, karena kita memberikan keuntungan kepada saudara kita sesama muslim. Hitung-hitung sedekah, haja-haja sedekah sama orang tete. Da eta mah da geus beunghar, da udah kaya, nggak masalah. Dia orang Islam, kemanfaatannya akan kembali kepada Islam juga daripada kita kepada non muslim. Tapi saya katakan lagi bahwasanya muamalah dengan non muslim silahkan, nggak masalah, tidak apa-apa. Nggak ada di non muslim, saya mau ke yang non muslim, silahkan. Cuman kalau memang masih ada di non muslim, kita pilih yang muslim, karena nilai keberkahan. Jadi rezeki itu kalau dalam Islam itu ada yang namanya berkah. Berkah itu yang nggak bisa diukur. Yang namanya berkah itu adalah ziyadatul khair, tambah kebaikan. Mungkin gajinya sedikit, tapi dia hidupnya tenang, hidupnya adem, gitu. Anak-anak sehat, umpamanya, nggak begitu banyak masalah yang berat. Masalah pasti ada, tapi nggak berat. Dan kalaupun berat, ada aja solusinya. Berkah, gitu. Daripada rezeki yang gede, gaji yang gede umpamanya, tapi bawaannya suami istri pasea baik, jeung anak pasea baik, anak bararandel umpamanya. Nah, itu dari rezeki yang kurang berkah. Makanya cari keberkahan. Jadi kalau rezeki itu jangan memandang besar dan kecilnya. Bukan memandang besar dan kecilnya. Rezeki besar dan kecil itu dari Allah Subhanahu wa taala. Syukuri rezeki yang ada. Jadi walaupun kecil kita dapatkan, syukuri, alhamdulillahirabbil alamin. Itu kuncinya. Jadi wathiqatu birizqi, yakin dengan rizki, bahwasanya Allah telah menjanjikan rizki kepada semua hamba-hambanya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Jadi kalau orang yakin terhadap rizki, Allah yang akan membantunya. Yakin Allah akan bantu dengan cara Allah sendiri. Saya pernah dengar ceramah satu ustadz yang mengatakan bahwasanya ada satu ulama besar di Jeddah. Ulama besar di Jeddah satu ketika dia berangkat ke Mesir, ke Kairo, ya. Dia berangkat ke Mesir setelah mengisi ceramah di satu tempat. Kemudian dia malam kemudian dia pengen istirahat, dia nyari masjid. Sampainya di masjid sekitar jam 11 dia masuk. Kemudian setelah itu ketika dia masuk ke sana, dia lihat ada seorang laki-laki yang sedang berdoa sambil menangis di mihrab. Dekat mihrab dia berdoa, menangis, berdoa, menangis. Khusyuk dia doanya.
Kemudian kata si Syekh ini, aku sampai kasihan melihatnya. Dan aku sambil berdoa, ya Allah, semoga kau kabulkan doa orang ini, karena kasihan sekali. Nangis terus, sambil berdoa nangis terus. Setelah dia selesai berdoa, kemudian ditanya, "Oh Syekh, Anda minta apa kepada Allah? Kok sampai nangis sebegitunya Anda? Sampai sujud-sujud engkau sholat kepada Allah, kemudian berdoa kepada Allah." Kemudian kata orang ini, "Ya Syekh, saya ini sedang punya masalah. Istri saya sedang dalam keadaan sakit, sekarang di rumah sakit. Istri saya penyakitnya sudah sangat berat, harus operasi. Dia harus operasi dan dokter bilang bahwasanya biaya operasinya sampai selesai. Kalau mau operasi, ini jalan satu-satunya operasi kata medis. Biayanya itu adalah 14.500 jenis. Dunia itu pons ya, pons Mesir. Itu besar sekali. Berapa juta itu? Kemudian 4.500 pons. Nah, kemudian setelah itu sementara saya nggak punya apa-apa, kata si laki-laki ini. Saya nggak punya apa-apa. Kata si Syekh ini, kemudian ya udah, kamu teruskan berkholwat kepada Allah, kamu teruskan berdoa kepada Allah, kamu teruskan curhat kepada Allah. Semoga Allah mengabulkan dan menyelesaikan urusanmu. Saya mau tidur, kata Syekh. Kemudian dia kembali lagi, dia sholat lagi, dia nangis lagi, berdoa lagi kepada Allah. Kemudian Syekh ini kemudian dia tidur. Dia tidur sekitar 2 jam, jam setengah 3 jam 3 dibangunin oleh merbot. Kemudian setelah dibangunin dia melaksanakan sholat. Pas makan melaksanakan sholat subuh, rupanya di masjid itu ada yang kenal, ada yang tahu ini adalah Syekh. Syekh dari Jeddah, saya terkenal. Kemudian dipersilakan untuk ngimaman sholat. Silakan Anda ngimamin di sini. Enggak, saya capek. Udah enggak apa-apa, Anda boleh melaksanakan membaca surat yang pendek-pendek aja. Baiklah kalau seperti itu. Dia sholat, ngimamin pakai mikrofon. Nah, mikrofonnya itu keluar, suara mikrofonnya ini. Rupanya di dekat masjid itu ada satu apartemen milik seorang pengusaha apartemen ini. Si pengusaha ini mendengar ada suara, ini kayaknya Syekh Fulan dari Jeddah. Kemudian dia tadinya mau sholat di masjid yang lain, dia sholat di masjid situ. Setelah selesai sholat, si pengusaha ini datang menghampiri Syekh ini. Kemudian, Syekh, saya adalah Fulan bin Fulan, pengagum Anda. Saya sering lihat Anda di YouTube, kata si orang ini, kata orang kaya ini. Oh, baiklah, kata Syekh ini. Oh iya. Kemudian ada apa gerangan Anda? Syekh, saya ini sedang punya masalah. Apa masalahnya? Ya Syekh, saya ini sedang punya masalah. Saya ini sudah memiliki harta kekayaan. Setelah saya hitung senilai begini segini, kemudian ternyata saya itu wajib mengeluarkan zakat sebesar 45.000 juneh, 45.000 pons. Persis jumlahnya seperti jumlah kebutuhan orang yang tadi. Kemudian, dan saya ingin mengeluarkan zakat ini segera. Kemudian Syekh ini dia menangis. Kenapa Anda menangis, Syekh? Kata si orang kaya ini. Syekh ini sambil menangis dia nyari, kemudian mana orang yang tadi malam nangis itu? Dicari, ternyata ada di pojokan. Fulan kesini. Fulan kesini. Sampaikan urusanmu kepada orang kaya ini. Disampaikan. Oh ya orang kaya, saya punya masalah. Istri saya mau dioperasi tapi saya nggak punya biaya, harus ada 4.500 jenis. Kemudian saya nggak punya, bagaimana? Saya bingung, saya sampai menangis. Kemudian mendengar itu, si orang kaya ini, dia nangis lagi, dia ikut nangis lagi. Setelah nangis dia tanya sama Syekh, kenapa Anda menangis? Ya Syekh, saya menangis karena saya ini setelah saya hitung, saya wajib zakat. Jumlahnya itu adalah 4.500 juneh, yang mana uang ini sudah saya simpan seminggu yang lalu, dan istri saya terus mengatakan kepada saya,
Bang, cepat keluarkan ini zakat, ini bukan hak kita, ini hak orang lain. Kemudian saya mengatakan bahwasanya saya ingin memberikan zakat ini, uang ini kepada satu orang saja yang sedang memiliki masalah. Saya ingin bereskan masalah dia, dan saya ingin dengan membereskan, membantu menyelesaikan masalah orang tersebut, urusan saya nanti dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan saya ketemu sekarang orangnya. Kemudian langsung diberikan uang tersebut. Langsung diberikan uang tersebut kepada orang yang miskin tadi. Si orang yang miskin tersebut begitu menerima duit sebesar itu, dia langsung terima. Dia langsung gak pedulikan saya, kata Syekh ini, dan orang kaya ini. Dia langsung ke mihrab, dia langsung menghadap ke kiblat, langsung menengadahkan tangan, ya Allah, inni uhibbuka ya Allah. Ya Allah, sungguh aku mencintaimu ya Allah. Jadi ini karena yakin kekuatan doa, jadi yakin Allah akan menyelesaikan. Rizki itu dari mana aja jalannya. Kadang dari sisi yang kita tidak tahu arahnya dari mana. Dan rizki ini juga bisa disiar ya, bisa disiar. Kita cari rizki yang halal. Jangan sampai kita cari rizki haram, karena rizki yang haram itu justru akan mencelakakan kita. Jangankan rizki yang haram, rizki yang halal aja nanti akan dihisab, apalagi yang haram. Makanya hati-hati. Nah, ini rizki ini juga kalau kita lihat daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, banyak yang menerangkan tentang bagaimana supaya kita diberikan kelancaran oleh Allah di dalam mencari rezeki. Di antaranya supaya rezeki kita lancar, di antaranya itu kita dengan bertawasul, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawasul membaca surat Al-Waqiah tiap malam. Dalam hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang sering membaca surat Al-Waqiah, membiasakan Al-Waqiah tiap malam, la yusibhu faqra, dia tidak akan terkena kefakiran. Kemudian dalam hadis yang lain mengatakan bahwasanya man lazamal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, membiasakan baca istighfar, dia tidak akan terkena oleh kemiskinan. Jadi perbanyak istighfar. Kemudian diantaranya juga untuk menarik rizki, memudahkan rizki, salah satunya yaitu kata Rasulullah bahwasanya membiasakan mencuci tangan sebelum makan. Jadi ketika akan makan cuci tangan, setiap akan makan cuci tangan. Janganlah kita makan kecuali kita cuci tangan dulu, walaupun makannya pakai sendok. Tetap cuci tangan, sebelum makan cuci tangan, setelah makan dilamotan, kemudian cuci tangan lagi. Itu adabnya. Dan kita juga jangan lupa terhadap hal-hal yang menghalangi rizki. Hal-hal yang menghalangi rizki diantaranya dalam salah satu athar disebutkan bahwasanya satu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, kemudian dia berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, saya mau curhat kepadamu. Saya mau mengadukan masalah saya kepadamu." "Masalah apa?" "Hari-hari ini saya itu kok terhalang rizki. Rizki itu kayaknya susah datang kepada saya. Uang itu kayaknya nggak mau datang ke saku saya. Kenapa saya ini gagal, itu gagal? Angel, susah rizki saya. Apa kira-kira penyebabnya? Apa yang harus aku lakukan?" Kemudian Amirul Mukminin mengatakan, la'allaka taktubu biqalamin ma'qud. Kamu terhalang rezeki. Mungkin kamu suka nulis dengan menggunakan pulpen yang terikat. Kata Ali bin Abi Thalib. Suka menulis dengan menggunakan pulpen yang terikat di talian gitu luhurnya. Siga di bank gitu, atau siga di zaman baheula pensil ya, patlot di talian karet gitu ta. Nah, itu makanya cekolot baheula mah pamali cenah. Ternyata ayah hadisna, ayah atsarna, ayah keterangan. Nah, kata si laki-laki ini, tidak, saya tidak suka nulis dengan menggunakan pulpen yang terikat. Kata si laki-laki ini, la'allaka tamshi bimistin maksur. Mungkin kamu suka menyisir dengan menggunakan sisir yang ompong. Kata Ali bin Abi Thalib. Kata laki-laki ini, tidak, saya tidak suka nyisir dengan menggunakan sisir ompong. La'allaka tamshi amama man akbaru minka sanatan. Kata Ali, mungkin kamu suka berjalan di depan orang yang umurnya lebih tua daripada kamu. Selonong boy aja kalau ada orang tua, kurang adab kepada orang tua.
Enggak, saya enggak suka seperti itu. Kemudian Amirul Mukminin mengatakan lagi, la'allaka tanamu ba'da sholatil ghadah. Mungkin kamu suka tidur setelah sholat subuh. Karena tidur setelah sholat subuh itu termasuk kata Rasulullah yang bisa menghalangi, mempersulit datangnya rizki. Jadi jangan sekali-kali suka tidur setelah sholat subuh. Jangan. Kata laki-laki ini, enggak, saya enggak suka tidur setelah sholat subuh. Kemudian kata Ali, la'allaka tansa an du'ai walidaik. Mungkin kamu lupa mendoakan kedua orang tuamu. Kemudian si laki-laki ini mengatakan, na'am ya Amirul Mukminin. Betul wahai Amirul Mukminin. Memang hari-hari ini memang saya lupa enggak doain orang tua. Kemudian Ali mengatakan bahwasanya, la tansa an du'ai walidaik. Janganlah kau lupa untuk mendoakan kedua orang tuamu, karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang lupa untuk mendoakan orang tuanya, maka dia akan dipersulit di dalam masalah ekonominya. Nah, itu diantara hal-hal yang menghalangi rezeki. Kita juga harus menjauhi hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.